Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ramalan Jayabaya di tahun 2023 untuk Indonesia. Prabu Jayabaya adalah raja dari kerajaan Kediri pada tahun 1135 sampai tahun 1159. Dalam tradisi Jawa, Prabu Jayabaya di tahun tersebut telah menuliskan ramalan yang disebut ramalan Jangka Jayabaya. Diketahui, Prabu Jayabaya telah menuliskan ramalan Jayabaya untuk warga Indonesia di tahun 2023 mendatang. Lantas ramalan apa saja yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2023 menurut ramalan Jayabaya? Yang pertama, menggambarkan kondisi dunia dan Indonesia yang diprediksi akan mengalami inflasi dan resesi. Ramalan Jayabaya yang berbunyi, "Wong golek pangan koyo gabah diiteri." Hal ini bisa diterjemahkan bahwa di tahun 2023 nanti orang akan kelabakan ke sana kemari dalam mencari penghidupannya. Ibaratnya seperti beras ketika digoncang-goncangkan dalam tampah. Kemudian menggambarkan mengenai kondisi perpolitikan dunia dan di dalam negeri yang semakin panas. Ramalan Jayabaya berbunyi, "Besok yen ono peperangan, teko saka wetan, kulon, kidul, lan lor. Akeh wong becik saya sengsara, wong jahat saya seneng." Terjadinya perang di tahun 2023 selain diramalkan oleh Nostradamus dan Prabu Jayabaya juga diramalkan pula oleh seorang peramal buta yang bernama Baba Vanga. Perang ini diawali dengan perang Rusia melawan Ukraina yang kemudian diramalkan akan meluas dan menyebar di berbagai banyak negara bagian barat dunia. Prabu Jayabaya juga menyebutkan di dalam ramalannya, yakni ono peperangan ing jero amarga para pangkat akeh sing padha salah paham, yang artinya akan ada perang saudara karena pembesarnya banyak yang salah paham. Ramalan Jayabaya akan adanya perang saudara juga disebutkan oleh Nostradamus dan Baba Vanga, yakni akan terjadi perang melawan bangsa sendiri, tepatnya di Amerika Serikat sebagai akibat krisis pangan dan global di tahun 2023. Kemudian juga menggambarkan kondisi alam yang akan terjadi. Nostradamus dalam bukunya menyebutkan mengenai kondisi cuaca di mana tidak akan terlihat pelangi, tanah mulai gersang, dan banjir bandang di mana-mana. Hal ini dipertegas oleh Baba Vanga yang menyebutkan bahwa di tahun 2023 orbit bumi akan mengalami pergeseran dan juga akan terjadi tsunami matahari. Dua fenomena tersebut akan membawa dampak pada iklim dan cuaca alam semesta. Para indigo di tanah air juga memprediksi bahwa di tahun 2023 bencana alam di Indonesia akan didominasi oleh elemen air, batu, dan juga api. Bahkan ada yang menyebutkan secara gamblang akan terjadi erupsi pada gunung-gunung berapi tertentu. Kemudian yang selanjutnya menggambarkan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Baba Vanga dalam ramalannya juga pernah meramalkan kehidupan manusia modern di masa mendatang, yakni sebagian besar bahkan lebih dari populasi manusia akan terpaku pada sebuah layar kecil yang sekarang kita kenal dengan istilah handphone. Ramalan mengenai masyarakat modern ini ternyata juga dituliskan dalam ramalan Jangka Jayabaya, yakni akeh umah ing dhuwur jalan, yang artinya banyak rumah di atas kuda. Kiasan Jawa atau sandapan ini merujuk pada suatu alat transportasi pada zaman itu, yaitu kuda, sehingga bisa dimaknai sebagai akan adanya alat transportasi yang semakin canggih, yang bisa membuat orang-orang seakan-akan berada di rumah ketika mengendarainya. Yang selanjutnya bisa membawa makna bahwa pandemi masih belum 100% usai. Virus corona yang setiap hari selalu bermutasi ternyata juga diramalkan akan tetap eksis. Bahkan kasusnya akan kembali meningkat di awal 2023 yang disebabkan oleh adanya libur akhir tahun.
Sebenarnya mengenai virus corona juga sudah diramalkan di dalam jangka Jayabaya, yakni akeh wong dicokot lemut mati lan akeh wong dicokot semut sirna, yang artinya banyak orang yang digigit nyamuk menjadi mati dan banyak orang yang digigit semut menjadi musnah. Semut dan nyamuk adalah binatang yang banyak terdapat di sekitar kita, sehingga jika binatang itu mampu membunuh manusia, maka sangatlah banyak orang yang akan mati. Hal tersebut menggambarkan betapa banyaknya nyawa yang bisa direnggut akibat virus corona ini. Di dalam ramalannya juga dikatakan akan datang satu masa penuh bencana atau kiamat kubro. Yang mengerikan dari ramalan ini adalah kiamat kecil seperti gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang, laut dan sungai akan meluap, dan lainnya akan menjadi masa penuh penderitaan, di mana ada segerombolan orang-orang yang licik dan jahat akan berkuasa. Orang-orang ini akan berbuat sewenang-wenang dan tidak peduli dengan penduduk Indonesia. Orang ini yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya sangat licik dan akan menjadi penguasa atau pemimpin. Di tangan mereka akan ada penindasan dan membuat masyarakat sengsara. Di zaman itulah orang hanya mementingkan dirinya sendiri dan egois. Parahnya lagi di tahun 2023 akan banyak orang unggul namun gila hormat. Itulah mengapa tahun ini disebut sebagai zaman penuh dusta dan tanda-tanda kiamat. Menyebutkan juga merupakan zaman sengsara dan zaman angkara murka, di mana banyak orang Jawa lupa akan Jawanya dan banyak orang menderita. Disebutkan pula banyak orang Jawa yang mengejar ilmu pengetahuan, memperluas pelajaran dan mengutamakan kepandaian. Tetapi disebutkan oleh ramalan Jayabaya bahwa setelah zaman yang paling berat itu berakhir, akan datang zaman baru, yaitu zaman penuh kemegahan dan kemuliaan. Menurut ramalan tersebut, akan datang pula zaman keemasan Nusantara, dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Namun sebelum masa itu, Jayabaya juga meramalkan akeh ingkang goro-goro, udan salamongso prapti, akeh lindulan gerhono, dalajate salin salit, pepati tanpo aji, anutuk ing jaman sewu, 800 ta iya tanah Jawa potar patir, Ratu Koro Murko, Kutilo Pansirno, yang artinya banyak kejadian dan peristiwa alam maupun dalam kehidupan masyarakat manusia yang luar biasa. Musim penghujan tidak teratur dan sering datang dengan curah hujan tinggi atau kebanjiran, hingga tidak ada curah hujan sama sekali atau kekeringan. Gempa bumi sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa, manusia, ternak, dan harta benda. Demikian juga sering terjadi fenomena alam misterius, yakni terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari.